Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah. Halo Sobat Kopi. Kali ini Coffee Boy jalan-jalan mau ngopi di tempatnya Isun nih, Rumah Kopi Isun. Lokasinya ada di Jalan Sadamalun. Oh, ini penampakan kedainya. Kita cek langsung yuk, ada apa aja nih di dalam. Nah ini open barnya mereka. Di Kopi Isun open bar. Jadi buat kalian yang mau belajarnya tuh bisa langsung datang ke sini ya. Nah di Isun ada abang ganteng namanya Nanda. Jadi kalian bisa have fun bareng Bang Nanda nanti di sini. Belajar bareng, ngopi bareng. Bisa juga belajar bareng. Siap. Sharing bareng lah. Siap. Mau kacina satu ya? Siap, Om. Oke. Halo Sobat Kopi, hari ini Coffee Boy jalan-jalan ngopi sore di Rumah Kopi Isun. Jadi dia tuh bukanya dari mulai jam berapa? Dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Tuh, dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Jadi nanti buat kalian yang mau ngopi-ngopi sore pulang kerja santai-santai, silakan mampir di Rumah Kopi Isun. Ada di mana Rumah Kopi Isun? Letaknya di Sadamalun ya. Kalau yang tahu Rumah Sakit Dewi Sri, di belakang Rumah Sakit Dewi Sri di pinggir Masjid Nurul Anwar. Nah, dekat Masjid Nurul Anwar tuh patokannya. Oke ya. Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah, buat kamu yang mau ikutan jalan-jalan sama Coffee Boy nanti boleh komen ya di komentar di bawah. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih sama siapa namanya ini? Nama saya Fahri Muzaffar, biasa dipanggil Fahri, dan nama beken di akun sosmed biasanya namanya Om Isun. Om Isun. Nah, tuh namanya Om Isun. Udah om-om sekarang ya. Nggak tahu nih orang-orang memanggil Om Isun, jadi Om Isun. bawa-bawa. Betul-betul Om itu kan tanda kutip lebih ada kedekatan ya. Iya, nggak tua nggak muda, Om Yang sama. tua nggak muda, Om. Iya. Ya standar lah Om Standar. itu nggak tua banget, nggak muda banget, Om Isun gitu. Jadi kita mau ngobrol nih, Ri. Iya, Sekarang, gue ini penasaran dari dulu, kenapa namanya Rumah Kopi Isun? Isun itu sebetulnya nama doang atau ada sejarahnya nih? Gini sejarahnya ya, Ya, ini kan sejarahnya di gimana? Rumah Kopi Isun ada yang kedua kalinya pindah ke sini. Yang pertama itu di Johar, namanya Iro Isun. Iro Isun, oke, yang Isun. irigasi ya? Irigasi. Ah. Dulu ada filosofinya namanya Iro Isun, itu bahasa Cirebon. Masa Cirebon. Bahasa Cirebon. Iro itu kamu, Isun itu aku. Kamu dan aku dipertemukan oleh kopi. Nah, itu filosofinya tuh. Jadi dulu katanya namanya Iro Isun. Kamu dan aku Dipertemukan oleh kopi. oleh kopi. Jadi Dan ya sekarang pindah lokasi ke sini dan dapatnya rumah, langsung kita ganti nama, ganti konsep Rumah Kopi Isun. Oh gitu. Jadi orang-orang di situ beranggapan bukan jajan tapi bersilaturahmi Betul. di rumah saya gitu. Rumah Kopi Isun, rumah kopi saya. Nah, Rumah Kopi Isun namanya Rumah Kopi saya. Jadi buat teman-teman yang datang jangan kayak nganggap ini tempat lain, anggap ini rumah sendiri gitu ya. Bertamu lah. Bertamu, betul. Silaturahmi itu memang penting banget sih. Ini contohnya kayak gue sekarang nih udah lama banget gak main. Kangen sama Om Isun. Saya juga kangen sendiri sama Marnol nih gimana. Jadi kita mau ngobrol nih. Nah, kira-kira sejarahnya nih Om. Lagi waktu bikin kopi shop tuh gimana? Sejarahnya ya. Sejarahnya. Pasti kan ada proses-proses yang dilalui nih. Iya. Dari awal sampai jadi gitu. Kira-kira sejarahnya gimana tuh? Si Isun? Berdirinya Isun itu kan di tahun 2017 bulan Desember tanggal 20 gitu. Berdirinya Isun. Itu berawal mula emang sangat pahit sekali ya nama berdirian seperti itu. Namanya kopi shop kan emang nggak murah itu modalnya. Betul. Di sambil saya mencari modal atau ngumpulin alat, saya kan bekerja juga. Nah setiap kali saya gajian dari kerja, ngumpul satu-satu, beli ini, beli grinder, Yeah. beli espresso, beli itu dan lainnya seperti itu. Ketika
alat sudah terkumpul, lantaslah kita butuh namanya kontrakan atau ruko. Dan juga bentuk konsep kayak meja-meja, kursi-kursi. Kenapa saya ambil di bulan Desember openingnya? Karena pas saat bulan Desember di tempat kerja saya ada namanya bonus. Nah, lumayan tuh ya. Bonusnya lumayan lah. Bonus itu semuanya saya langsung masukkan ke konsep ini. Seperti itu. Jadi emang ada niatan dari awal mau bikin kopi shop ya. Iya. Tuh, tapi memang karena prosesnya panjang, nyicil alat, nyicil tempat duduk, kursi, sampai akhirnya dapat bonus dari tempat kerjaan dipakai buat sewa tempat. Iya. Nah itu bagus banget tuh. Jadi buat kalian di rumah nih ya, siapapun sobat kopi yang nonton, kalau punya sesuatu tuh di planning ya, betul ya, di planning dulu, lu mau bikin apa, dicicil, betul ya, apa yang mau lu lakukan dicicil, budgetnya berapa, dikumpulin satu-satu, sampai semuanya siap, tinggal diimplementasiin. Implementasikan, dan kita juga nggak sekedar mengimplementasikan tentang dari kita punya modal, kita punya alat, langsung buka. Kan tidak seperti itu. Ada proses yang lain ya? Iya, yang namanya kopi shop kan kita menjual kopi gitu loh. Betul. Menjual kopi, kita nggak semudah kita dengan antara teknik menyeduh dan lainnya lah, kita pasti ada yang lain. Betul, jadi ada proses pembelajaran yang lain nih. Jadi kalau kalian mau bikin kopi shop, dalam hal ini khususnya ya, ada proses pembelajaran tentang teknik menyeduhnya Ya. yang baik dan benar. Nah, seperti apa nanti Om Isun akan coba kita minta jelasin nih konsep awal bikinin rumah kopi Isun tuh seperti apa. Jadi alat-alat seduh apa yang dia pakai dan gimana cara nyeduhnya gitu ya. Boleh, Oke, Om boleh. coba jelasin Om di konsep rumah Isun ini seperti apa. Konsepnya kan emang kita ngambil nama dari Isun, itu emang Cirebon. Ya baik, otomatis kita lebih khasnya ke Cirebon juga, konservatif Cirebon, dan di sini kebanyakan dari kursinya pun dari rotan. Karena Cirebon pun Pengrajin dari sana ya? Iya, pengrajin rotan, dan kebetulan itu bapak saya sendiri pengrajin rotan. Waduh, jadi nanti buat teman-teman yang cari pengrajin rotan boleh hubungi Om Isun nih ya. Boleh, Saya juga. boleh. Boleh nih. Habis ini kita ngomong ya behind the skin. Ya, Lanjut Om. ya dari konsep meja, rata meja lainnya ya dari kopi sendirilah gitu. Kita andalannya kopi itu yang untuk arabikanya itu dari Cibunar, Kuningan, Gunung Ciremai, Jawa Barat. Gitu. Karena kan Kuningan sama Cirebon berdekatan. Karena di Karawang setahu saya yang pakai kopi Cibunar cuma di Isun sendiri. Wah, mantap ya. Iya. Jadi buat kalian yang mau coba kopi Cirebon tuh ada di Isun, cuma di Isun katanya. Iya. Jadi mantap ya. Arabikanya nanti kita coba. Selain itu alat-alat seduhnya gimana Om? Alat seduhnya kita sama seperti yang lain, ada namanya 360, ada namanya Aeropress, Clever, seperti itu. Dan untuk espressonya orang banyak kan pakai espresso ya. Kalau kita pakainya flare. Nah, apa bedanya flat sama espresso? Nanti kita coba lihat ya cara bikin pakai flare gimana. Selain alat-alat manualan, di sini ada apa lagi Om? Kopi, teh, apa lagi yang ada di sini? Kita di sini ada juga teh specialty. Teh specialty, kayak apa tuh teh specialty? Itu dari Kayati, itu yang modelnya kayak teh matcha, terus dari bunga kayak chamomile seperti itu. Waduh, jadi ini bener-bener semuanya tuh origin ya. Kopinya origin, tehnya juga origin. Nanti gue pengen cobain kira-kira tehnya tuh seperti apa, kopinya seperti apa. Boleh nggak nih dicobain? Boleh Siap, sekali. nanti kita cobain ya. Dan di sini juga di Isun ada yang namanya signature. Nah, signature drink. Good. Nah, itu apa tuh? Signature drink itu ya kita tetap sih membawa Cirebon juga. Ada namanya sirup khas Cirebon. Sirup khas Cirebon, kayak gimana tuh Om? Sirup sampolai. Sirup sampolai, oke. Apakah sirup sampolai? Kita itu di kopi itu namanya kopulai, kopi susu sampolai. Jadi Sirup sampolai, oke. kalau orang-orang kan pada banyak kan pakai kayak gula aren, karamel. Kalau kita nggak, kita sirup khusus pakai sirup sampolai dari Cirebon. Kopulai namanya. Iya, kopi susu Oke, sampolai. siap, nanti kita cobain ya si kopulai itu. Selain itu ada apa lagi Om? Untuk itu biasanya kita kalau semacam hiburan kita nama tempatnya kecil seperti ini, pas dari awal opening Isun pun kita nggak pernah pakai namanya modern, nggak pernah. Tradisionalan ya. Tradisionalan, kayak pas kita opening kita makanya karinding teh, terus di selang-selang seperti itu kita ada namanya manggil tari topeng. Topeng. Oh
Pokoknya ada di Instagram Rumah Kopi Isun. Ada ya, nanti bisa dicek tuh kalau mau lihat tradisionalnya waktu opening seperti apa, bisa cek di Instagramnya Kopi Isun ya. Iya, Rumah Kopi Isun. Rumah Kopi Isun, jangan lupa di follow. Nah kira-kira nih Om, kalau kita buka coffee shop kan selain budget ya, Iya. kita butuh yang namanya belajar teknik nyeduh yang baik dan benar. Buat teman-teman nanti nih kalau misalnya mau belajar di Isun, kira-kira welcome nggak? Open bar. Open bar. Open bar di Nah, sini. open bar tuh apa sih? Buat yang kurang familiar, nah kira-kira bisa nggak dijelasin open bar itu apa? Open bar. Kita kan namanya open artinya terbuka ya. Ya, Bar ini terbuka untuk umum. oke. Jadi bagi konsumen ingin menyeduh sendiri atau ingin belajar, boleh kita ke sini gitu. Catat ya, bagi konsumen yang mau menyeduh sendiri atau belajar boleh. Nanti minta diskon sama Om Isun kalau nyeduh sendiri. Boleh. Tapi hasilnya nanti kita cimaki hasilnya. Jadi buat kalian dimanapun kalian berada nih ya, buat bikin coffee shop itu memang butuh modal, tapi yang penting tuh ada niat dulu ya. Niat. Dan niat ada proses. Kalau kalian mau belajar di Kopi Isun juga welcome open bar. Jadi sebetulnya kita di coffee shop manapun pasti tujuannya baik ya, kita pengen ngajarin. Kamu bisa datang ke manapun coffee shop yang ada di Kerawang, salah satunya Rumah Kopi Isun. Jadi kalau mau belajar, nah ini nih jawarannya Rumah Kopi Isun. Nah kira-kira nih Om, sebelum kita closing dan cobain tadi menu-menu asli dari signature drinknya Rumah Kopi Isun, ada saran nggak dan tips buat teman-teman di luar sana yang kira-kira punya niat atau punya keinginan gitu ya untuk bikin coffee shop. Nah, kira-kira saran dan tipsnya seperti apa? Saran dan tipsnya yang selama ini saya lakukan dan sampai saat ini Isun masih berdiri. Kalau bisa modal itu dari diri sendiri Oke. atau tidak menghutang modal seperti itu. Terus kita belajar juga manajemennya, dari manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen kedainya, coffee shop seperti itu. Karena kalau kita sudah bisa menyeduh kopi, kalau kita tidak bisa manajemennya, pasti akan hancur. Jadi baik lagi nih, selain belajar teknik menyeduh, ada proses lain yang mesti dipelajari, terutama berhubungan dengan manajemen waktu, keuangan, dan manajemen kedainya ya. Karena nggak gampang memang ya. Nggak gampang kita ngurusin bahan manajemennya, baku, ya kan, bikin SOP, ya kan, bikinin standar resepnya gimana, nah Seperti itu nggak itu. gampang. Jadi buat kalian yang ada di manapun, kalau mau belajar untuk bikin coffee shop, awalnya belajar prosesnya, Belajar. diniatin, dimantepin konsepnya gimana, baru kita bisa mulai running. Jangan cuma asal buka ya, kita Iya. harus tentuin juga seperti apa konsepnya. Dia nggak ada kata telat untuk belajar sih. Betul, tuh itu kuncinya. Tidak ada kata telat untuk belajar. Jadi jangan ngerasa udah nggak ada waktu segala Iya. macam ya, kayak gitu. Selagi kita masih punya modal, masih punya waktu, dan masih punya tenaga dan pikiran, kenapa tidak? Betul. Segala sesuatu itu harus dicoba ya. Iya, seperti itu. Nah, Om Isun nih, ini kita mau ngomongin masalah pandemik nih, sekilas aja. Kita kan tahu sendiri ya, sekarang pandemik tuh lagi jadi, tanda kutip lah, lagi jadi musuh tidak terlihat nih. Lagi viral juga. Lagi viral juga. Nah, kira-kira secara penjualan kan pasti ada efek nih, ya kan? Sangat-sangat yang sekali. Kira-kira ada solusi-solusi nggak yang bisa disarani nih kalau menghadapi apa namanya ya, tanda kutip ya, omset menurun gitu ya. Kira-kira solusi yang dilakukan dari Rumah Kopi Isun seperti apa strateginya? Ya kalau menurut Isun sendiri ya, kita setiap sebulan sekali kita berganti konsep. Ganti konsep. Kan awalnya ini meja tadi bukan di sini, Ya. di situ di pojokan, Oke. di dalam, di mana. Terus tata meja pun kita ganti konsep. Terus lagi kita ya berganti-ganti menu juga. Nah, biar nggak bosen ya. Nggak bosen. Terus kita juga ya, saya kan emang kerja juga, jadi emang dagangan saya pun selalu ditawar-tawarkan tempat kerja saya juga seperti itu. Oh gitu, jadi memanfaatkan relasi-relasi yang ada yang kita punya. Iya, relasi juga. Betul, betul. Tujuan emang pandemi ini sangat-sangat berpengaruh buat omset kita juga. Emang awalnya kan kita isu itu konsumennya dari anak mahasiswa sendiri, anak pekerja PT, sedangkan itu anak mahasiswa diliburkan, Oh iya. betul anak-anak ya. PT dibubarkan. Semua online Sudah lagi ya? iya, aduh. Ya dulu saya mencatatnya ya paling kita yang ada aja kita maksimalkan. Betul betul. Nah kalau di Isun sendiri nih kira-kira
ada delivery nggak sih yang kalau misalnya kita nggak sempat datang nih, mau pesan atau mau order itu bisa dikirim atau gimana? Yang emang kita di sini kan emang untuk food online kita masih belum main. Karena apa? Dari dulu Isun kan emang ngejualnya kopi panas. Iya. Lebih nikmat di tempat. Tetapi ketika konsumen punya kontak saya atau nge-DM Isun minta dikirim, kita dalami. Nah itu tuh, jadi untuk saat ini memang penjualannya memang masih dilakukan offline karena lebih enak kopi tuh fresh gitu ya. Fresh gitu, kopi itu fresh. Ketemu tuh fresh sambil ngobrol Iya, ya, sambil berhasil lah gitu. Betul. Tapi bukan berarti nggak bisa dianterin. Ya nanti coba boleh DM ke Om Isun anterin ke tempat kerja saya misalnya gitu Bisa. Saya mau pesen kopinya Isun gitu. Nanti kita kasih kontaknya nih di video kali ini ya. Boleh nggak? Boleh. Oke, Tapi tanda siap. kutip di jam buka ya. Di jam buka, jadi jangan di jam-jam tertentu. Kayak tadi kan buka jam 3 sore sampai jam 12 malam. Kalian juga nanti bisa order untuk delivery-nya. Range-nya berapa nih jauhnya? Apa 2 kilo atau berapa kilo? Ya, itu kembali lagi ke si pembelinya. Misalkan kita di atas 5 kilo kita nggak berani sih. Oh gitu, karena jarak juga ya. Jarak Betul, juga. kan nggak fresh jadinya Nggak ya. fresh, yang namanya kopi panas kemudian kalau jauhan es mencair. Betul. Jadi kasihan juga rasanya tak berubah seperti itu. Betul. Jadi untuk menjaga kualitasnya, Kopi Isun tetap menjaga jarak juga nih. Jadi untuk delivery ordernya tetap nanti akan ditentukan berdasarkan jaraknya. Range jaraknya. Range jaraknya. Kalau terlalu jauh akan mengganggu cita rasa dari kopinya sendiri, takut cair dan tidak hangat lagi seperti itu. Lebih baik sih datang langsung ke sini sih, tempatnya juga asik lah, klasik Cirebon gitu. Jadi nanti kalian bisa tag Instagram, bisa foto-foto di sini kayak gitu. Ya kita di sini juga pasti bisa saling sharing-sharing. Nah, sharing-sharing itu yang penting. Iya. Jadi temanya bebas kali ya kalau ngidul. Sharing nggak harus tentang kopi di sini. Betul. Ya sharing tentang siswa, sharing tentang masa depan seperti apa, sharing tentang pengusaha itu seperti apa gitu. Kita boleh sih sharing tentang apapun. Welcome banget lah jadinya. Nah, yang saya tahu nih, Om Isun tuh ternyata mekanik juga ya. Mekanik juga. Aduh. Jadi Om Isun ini skillnya ternyata mumpuni nih. Selain bisa nyeduh kopi, dia juga mekanik. Kira-kira nih Om, kalau ada teman-teman yang butuh bantuan, Om Isun mau bantuin nggak seputar mekanikal? Insya Allah sampai saat ini pun selagi saya masih sehat, saya sanggupin. Oke siap. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman di luar sana nih ada motornya mogok gitu ya. Termogok, mobil mogok, Nah, terus elektrika rusak, bawa sini aja. bawa sini aja. Saya juga pernah benerin timbangan saya. Jadi lah gitu Kopi Boy timbangannya rusak, udah rip, kena air, dibawa kemari hidup kembali. Selamat. Makasih Om. Ada inputan juga nih dari teman saya kemarin, tempat grindernya rusak ya. Iya, grinder rusak. Dani ya. Grindernya rusak, dibawa kemari hidup lagi. Jadi buat kalian yang punya alat-alat seputar kopi, kalau misalnya mengalami kendala, japri Om Isun, barangkali bisa dihidupkan kembali sama Om Isun. Mudah-mudahan Oke, bisa sih. Om Isun, kita udah ngobrol-ngobrol santai nih. Sekarang kita mau cobain tadi menu-menu the bestnya dari Rumah Kopi Isun ya. Signature drink lah. Signature drink. Jadi terima kasih buat sobat kopi yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa nanti di like, di follow semua akun Instagramnya, baik Kopi Boy dan juga Rumah Kopi Isun. Ya sampai sini dulu. Bye bye. Bye, jangan lupa subscribe ya. Ya. Nah ini babang ganteng nih baristanya Isun. Kita lagi mau dibikinin kopulai, kopi susu apa tuh? Kopi susu sampolai. Kayak apa itu kopi susu sampolai? Bentar ya, di prepare dulu sama baristanya. Itu lagi ngapain tuh? Temping. Nah ini alat kopinya ya. Namanya apa sih? Tetot. Itu nama alatnya flare. Iya. Baristanya lupa tetot. Minus 1 poin.
Ini lainnya sampolai. Oke, nah ini dia ingredient rahasianya. Sirup dari Cirebon. Signature drinknya tuh pakai sirup dari Cirebon, sirup sampolai. Ada satu